Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di dalam kamar, mata Xiaoyan yang telah tertutup rapat selama setengah bulan akhirnya perlahan terbuka saat ini. Meskipun dia tidak beristirahat selama setengah bulan, Xiaoyan tidak merasa sedikit pun lelah setelah dimandikan dalam kekuatan spiritual yang sangat besar ini. Sebaliknya kondisinya selalu berada pada puncaknya, dan bahkan kekuatan spiritualnya telah meningkat sedikit. Dengan sebuah pikiran, Xiaoyan menarik kembali tekanan spiritual yang telah menyebar. Xiaoyan mengangkat pandangannya dan melihat bola cahaya putih susu yang hanya seukuran bola sepak di depannya. Bola cahaya ini adalah hasil penyempurnaan akhir dan kondensasi 7 bola Soul Origins. Meskipun tampaknya sebagian besar kekuatan spiritual dari 7 bola asal jiwa telah dikonsumsi dengan sia-sia, apa yang diperoleh pada akhirnya dapat dianggap sebagai esensi dari esensi. Begitu sisa jiwa Xiao Xuan melahap asal jiwa ini, mungkin saat itulah Xiao Xuan terbangun. Namun proses ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Dengan pengalaman sebelumnya, Xiaoyan telah jelas tahu bahwa butuh setidaknya 1 bulan lagi bagi Xiao Xuan untuk melahap bola Soul Origin ini sepenuhnya. Meskipun Xiaoyan tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hatinya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Kecuali Xiaoyan tidak keberatan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada sisa jiwa milik Xiao Xuan. Dengan jentikan tangannya, seberkas cahaya menyambar telapak tangan Xiaoyan, dan sebuah bola energi berwarna putih susu seukuran telapak tangan muncul di telapak tangan Xiaoyan. Dengan pertumbuhan gugusan esensi spiritual ini, Xiaoyan akhirnya mampu merasakan samar-samar jejak aura aneh yang tersembunyi jauh di dalamnya. Aura itu milik Xiao Xuan. Meskipun auranya masih sangat lemah, Xiaoyan yakin bahwa sesuatu hari nanti, Xiao Xuan akan terbangun sepenuhnya. Leluhur, aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk tidak memerah sedikit. Sambil memegang sisa jiwa dengan hati-hati di tangannya, Xiaoyan perlahan-lahan menyentuhkannya ke bola Soul Origin yang sangat murni di depannya. Saat keduanya bersentuhan, cahaya lembut terpancar dari kedua bola Soul Origin. Dengan sangat cepat, keduanya menyatu seperti bola besar yang menutupi bola kecil. Setelah melakukan semua ini dan memastikan tidak ada kesalahan, Xiaoyan menghela nafas panjang lega. Tubuhnya bergerak, turun dari tempat tidur dan berjalan keluar pintu. Pada saat ini 2 orang di luar pintu tampaknya agak tidak sabar. Ketika Xiaoyan membuka pintu, ada 2 orang berdiri di depannya, yaitu Fang Cheng dan Yuan King. Tuan Xiaoyan akhirnya keluar. Jika Anda tidak keluar, kami akan mengira sesuatu telah terjadi pada Anda. Melihat Xiaoyan, alis Fang Cheng yang berkerut rapat langsung menghilang. Ia buru-buru berubah menjadi senyum penuh hormat. Yuan King juga tersenyum tak berdaya dan tidak banyak bicara. Namun saat ia menatap Xiaoyan, ada sedikit keheranan dalam tatapannya. Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu, Patriark Fang. Namun apakah ada sesuatu yang kamu tunggu-tunggu di sini? Sambil tersenyum tipis, Xiaoyan menoleh menatap Fang Cheng dengan nada bertanya. Beberapa hari yang lalu kekuatan jiwa yang telah dilepaskannya telah menemukan bahwa kedua orang ini sering berdiri di depan pintunya. Mereka tampaknya sedang menunggunya. Hal ini membuat Xiaoyan merasa agak bingung. Hahaha, ini bukan masalah besar. Hanya saja setengah bulan yang lalu, kita sudah membasmi klan Wang dan menemukan harta karun klan Wang. Kita tidak berani bertindak gegabah dan berharap Tuan Xiaoyan bisa datang untuk melihatnya. Tentu saja hal-hal di dalam secara alami akan diputuskan oleh Tuan Xiaoyan. Mendengar kata-kata ini, mata Xiaoyan sedikit berbinar. Dia langsung mengerti dalam hatinya. Jadi orang ini punya ide seperti itu. Mereka takut membuatnya marah. Jadi mereka tidak berani bertindak gegabah dengan barang-barang di perbendaharaan klan Wang. Namun dari kata-kata terakhirnya, jika Xiaoyan tidak meninggalkan sesuatu untuk klan Fang mereka, itu akan menjadi kesalahan Xiaoyan. Baiklah, aku akan pergi melihatnya. Jika ada yang bisa digunakan, aku akan mengambil beberapa. Xiaoyan tersenyum. Tak lama kemudian di bawah pimpinan Fang Cheng, dia tiba di perbendaharaan klan Wang. Begitu sampai di sana, Xiaoyan melihat deretan harta karun yang sangat berharga pada pandangan pertama. Dia tidak bisa menahan rasa takjub di dalam hatinya. Bagaimanapun juga klan Wang adalah klan yang besar. Fondasi mereka benar-benar tidak buruk. Dibandingkan dengan sampah seperti klan Lin dari kota Suan, mereka lebih dari beberapa kali lebih kuat. Namun mereka secara alami lebih rendah dari Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan dengan cepat mencari-cari di sekitar harta karun ini. Terutama ketika dia melihat bahan-bahan obat yang diawetkan dengan sempurna. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, matanya tanpa sadar menunjukkan ekspresi panas membara. Hanya berdasarkan bahan-bahan obat dalam perbendaharaan, sudah cukup bagi Xiaoyan untuk memurnikan hampir 100 pil obat tingkat 3. Lebih jauh lagi,
Di bawah pemeriksaan cermat Xiaoyan, bahkan ada beberapa bahan obat bermutu tinggi yang digunakan untuk memurnikan pil obat tingkat 4. Xiaoyan sama sekali tidak sopan terhadap bahan-bahan obat ini. Di hadapan mereka berdua, dia menyimpan semuanya ke dalam cincin penyimpanannya. Ketika mereka berdua melihat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Setelah bertukar pandang, mereka menatap Xiaoyan dengan heran. "Tuan Xiaoyan, mungkinkah Anda juga seorang alkemis?" Mendengar perkataan Fang Cheng, Xiaoyan tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia menoleh ke arah Fang Cheng dan tersenyum. Ia menganggukkan kepalanya tanpa komitmen. Setelah itu ia menoleh lagi dan mengambil sebagian kecil dari semua barang yang menurutnya enak dipandang. Barang-barang yang tersisa tentu saja diserahkan kepada klan Fang. Di antara barang-barang tersebut, yang dibawa Xiaoyan adalah beberapa bahan obat yang digunakan untuk memurnikan pil obat tingkat 4, serta beberapa metode kiroh tingkat tinggi dan keterampilan Dao. Meskipun barang-barang ini tidak diragukan lagi adalah yang paling berharga di antara semua barang yang ada, kekayaan yang ditinggalkan Xiaoyan untuk klan Fang jauh lebih berharga jika dijumlahkan. Mengenai batu roh dan pil obat, Xiaoyan sama sekali tidak tertarik pada mereka. Xiaoyan masih memiliki cukup banyak batu roh di tubuhnya. Fondasinya lebih dari beberapa kali lipat lebih banyak daripada yang ada di depannya. Mengenai pil obat, tanpa menyebutkan bahwa Xiaoyan sendiri adalah seorang alkemis tingkat 3, bahkan stok di cincin penyimpanannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pil obat di depannya ini. Dalam beberapa menit saja, Xiaoyan sudah menyimpan barang-barangnya dan meninggalkan rumah harta karun itu di bawah tatapan terkejut dari 2 orang di belakangnya. Dia hanya mengambil sedikit saja. Melihat sikap Xiaoyan secepat kilat, Fang Cheng tak kuasa menahan rasa terkejut di dalam hatinya. Harus diketahui bahwa semua yang ada di rumah harta karun ini diatur sendiri oleh orang tua Wang Xiang itu. Barang-barang yang bisa disimpannya pastilah semua harta yang tak ternilai, bahkan bisa disebut harta yang tak ternilai. Namun di mata Xiaoyan, mungkinkah hanya ada beberapa barang ini yang berharga? Atau mungkinkah yang terakhir punya niatan untuk menyerahkan hal-hal ini kepada klan Fang mereka? Setelah berpikir sejenak dalam hatinya, Fang Cheng memilih yang terakhir. Lagi pula ada begitu banyak harta karun di rumah harta karun ini. Bahkan jika dia adalah Dodi di bintang 5, mustahil baginya untuk tidak bergerak. Alasan mengapa Xiaoyan tidak mengambilnya kemungkinan besar karena dia sengaja meninggalkannya untuk klan Fangnya. Begitu dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, kesan baik dan rasa hormat Fang Cheng terhadap Xiaoyan di dalam hatinya tiba-tiba muncul pada saat ini. Namun bagaimana dia tahu bahwa harta karun di dalam rumah harta karun ini, yang semuanya adalah harta karun penjaga klan di matanya, hanyalah biasa-biasa saja di mata Xiaoyan. Setelah mengumpulkan beberapa barang yang dapat dianggap dapat diterima, Xiaoyan segera kembali ke klan Fang. Di dalam ruangan, Xiaoyan membalik tangannya, dan 8 cincin penyimpanan muncul di telapak tangannya. 8 cincin penyimpanan ini adalah rampasan perang yang telah dijarahnya dari Wang Xiang dan yang lainnya. Di antara mereka, selain Su Songming yang memegang 2 cincin, sisanya masing-masing memiliki 1 cincin. Setelah melihat harta karun di dalam rumah harta karun, sekarang saatnya untuk melihat betapa berharganya benda-benda yang dibawa oleh ke-7 orang ini. Pada saat ini tubuh Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur di dalam kamar. Ada 8 cincin penyimpanan dengan bentuk yang berbeda di telapak tangannya. Kekuatan spiritual Xiaoyan sedang memeriksa 8 cincin penyimpanan ini satu persatu. Pertama adalah cincin penyimpanan milik saudara Su. Keduanya hanyalah Dodi di bintang 1. Tentu saja hanya ada sedikit barang di dalam cincin penyimpanan mereka yang dapat menarik perhatian Xiaoyan. Selain sejumlah kecil batu roh, hanya ada beberapa pil obat tingkat 3 yang layak untuk dilirik. Xiaoyan secara acak membuat perbandingan dan menebak bahwa beberapa pil obat itu kemungkinan besar adalah hadiah karena telah membantu klan Wang kali ini. Sayangnya mereka berdua tidak punya waktu untuk melakukan apapun sebelum mereka kehilangan nyawa dengan sia-sia. Setelah melewatinya secara acak, Xiaoyan sekali lagi melihat cincin penyimpanan Jinke. Yang terakhir adalah Dodi di bintang 4. Sebagai perbandingan, nilai barang-barang di dalam cincin penyimpanannya tentu saja jauh lebih tinggi. Pil obat tingkat 3 dan metode ki kelas manusia serta teknik Dao juga layak untuk dilihat. Hal yang membuat Xiaoyan paling tertarik adalah bahwa sebenarnya ada 3 metode ki kelas roh di dalam cincin penyimpanan orang ini, yang dengan nilai tertinggi sebenarnya telah mencapai tingkat menengah kelas roh. Metode ki semacam itu dapat muncul di tangan Dodi di bintang 4, yang tidak dianggap sebagai faksi besar. Lagi pula, tidak semua orang mendapat dukungan dari faksi kuno dan besar seperti 4 klan besar di bawah sekte Pedang Langit. Saluran untuk memperoleh metode ki dan teknik Dao bahkan lebih langka. Memang Jinke ini bukan orang biasa yang dapat membuat nama untuk dirinya sendiri di tanah terlantar barat. Sayangnya, dia telah bertemu Xiaoyan.
Setelah itu cincin penyimpanan keempat menjadi milik Wang Xiang. Sebagai kepala klan Wang sebelumnya dan orang yang bertanggung jawab atas klan Wang, berbagai harta karun di dalam cincin penyimpanannya akan membuat orang tercengang. Bahkan mata Xiaoyan tanpa sadar memancarkan cahaya keemasan saat melihatnya. Tidak perlu disebutkan jumlah pil yang dimilikinya. Selain sejumlah besar pil tingkat 3, ada juga 2 pil tingkat 4 di cincin penyimpanannya. Ini adalah pil yang dapat menghidupkan kembali seseorang di saat kritis. Bahkan Xiaoyan tidak memiliki satupun pil tingkat 4. Siapa yang mengira Wang Xiang akan memiliki pil tingkat 4? Selain itu, hal yang membuat Xiaoyan merasa lebih gembira lagi di dalam hatinya adalah bahwa selain 2 pil obat tingkat 4, sebenarnya ada 3 gulungan formula pil obat tingkat 4 yang tersimpan di dalam cincin penyimpanan. Hal ini membuat Xiaoyan merasa seolah-olah dia telah memperoleh harta karun. Jika 2 pil obat tingkat 4 saja sudah bisa membuat Xiaoyan tertawa terbahak-bahak karena kegirangan, maka 3 formula pil obat tingkat 4 ini sudah cukup untuk membuatnya gila. Dibandingkan dengan pil obat, formula pil adalah sumber kehidupan sejati para alkemis. Meskipun pil obat sangat berharga, suatu hari nanti pil itu akan habis. Namun formula pil berbeda. Selama seseorang memiliki formula pil, itu berarti ada peluang untuk memurnikan lebih banyak pil obat. Ini berarti akan ada persediaan pil obat yang tidak terbatas. Kebanyakan orang akan tahu bagaimana menimbang pro dan kontra dari hal ini. Setidaknya dengan asumsi bahwa mereka tidak berada dalam situasi putus asa, jika seorang alkemis harus memilih antara formula pil tingkat 4 dan formula pil tingkat 4, mereka pasti akan memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Selain pil obat dan formula pil, penyimpanan batu roh di cincin penyimpanan ini juga cukup mencengangkan. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya karena takjub. Orang tua ini, jangan bilang kalau dia yang menanggung semua kekayaan keluarga. Hanya berdasarkan hal-hal ini, aku khawatir kalaupun ada 2 atau 3 harta lagi di perbendaharaan keluarga Wangnya, mereka tetap tidak akan bisa dibandingkan. Dibandingkan dengan harta karun keluarga Wang, jumlah batu roh di cincin penyimpanan ini lebih dari beberapa kali lipat. Bahkan lebih banyak dari jumlah batu roh di cincin penyimpanan Xiaoyan. Mengenai metode Qi dan keterampilan Dao, selain dari 2 metode Qi tingkat menengah roh, tidak ada yang menarik perhatian Xiaoyan. Adapun sisanya, semuanya adalah bahan obat langka atau bahan logam. Xiaoyan juga memasukkan semuanya ke dalam cincin penyimpanannya. Selanjutnya, Xiaoyan mengambil cincin penyimpanan Wang Zhenyu dan senyum di wajahnya berangsur-angsur memudar. Meskipun Wang Zhenyu adalah kepala keluarga Wang saat ini, kedaulatan sejati keluarga Wang masih berada di tangan Wang Xiang. Pada akhirnya Wang Zhenyu hanyalah cangkang kosong. Akan tetapi, karena itulah ketika Xiaoyan membuka cincin penyimpanannya, pemandangan di dalamnya membuat Xiaoyan tercengang. Sebagai perbandingan, meskipun pil, metode Qi, dan keterampilan Dao di cincin penyimpanan ini tidak dapat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jumlah batu roh di cincin penyimpanan ini telah mencapai jumlah yang sangat mengejutkan. Batu-batu roh yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk menjadi gunung dan menumpuk di depan Xiaoyan tanpa kendali apapun. Mereka seperti gunung-gunung kecil yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya putih lembut saling memantulkan, menyebabkan seluruh ruangan menjadi sangat menyilaukan. Jumlah batu roh di cincin penyimpanan ini merupakan sesuatu yang bahkan jika Xiaoyan dan beberapa orang di depannya ditambahkan bersama, mereka tidak akan dapat dibandingkan. Cahaya putih lembut bersinar di wajah tampan Xiaoyan. Sepasang mata hitam pekat memantulkan cahaya putih susu yang membara. Lidahnya menjilat bibirnya dengan ganas. Kegembiraan di hatinya telah mencapai puncaknya saat ini. Batu roh sebanyak itu merupakan harta karun yang sangat besar bagi Xiaoyan. Dengan batu roh ini, masalah kultivasi 9 inkarnasi akan terpecahkan sepenuhnya di masa depan. Secara keseluruhan, kemunculan batu roh ini akan sangat membantu kekuatan tempur Xiaoyan. Akhirnya tibalah giliran cincin penyimpanan Su Songming. Di antara 8 cincin penyimpanan ini, yang paling menarik perhatian Xiaoyan tentu saja cincin penyimpanan Su Songming. Yang terakhir adalah seorang alkemis tingkat 3 dan juga anggota aliansi alkemis. Dia pasti memiliki banyak formula pil di tangannya. Jika dia bisa mendapatkan beberapa formula pil tingkat tinggi dari perjalanan, itu pasti akan menjadi kejutan terbesar bagi Xiaoyan. Benar saja. Di dalam cincin penyimpanan Su Songming, terdapat lebih dari 10 formula pil untuk pil tingkat 3. Meskipun ini tampak kecil, bahkan Xiaoyan sendiri hanya memiliki 9 formula pil untuk pil tingkat 3 di dalam cincin penyimpanannya. Termasuk formula pil beberapa sebelumnya. Hanya ada 26 formula pil untuk pil tingkat 3 di cincin penyimpanan Xiaoyan. Melihat macan tutul melalui tabung, seseorang dapat melihat gambaran utuhnya. Oleh karena itu keberadaan lebih dari 10 formula pil untuk pil peringkat 3 merupakan kejutan besar bagi Xiaoyan. Selain itu,
Ada juga selusin pil obat tingkat 3. Dari titik ini, Su Songming alkemis tingkat 3 ini juga cukup lusuh. Seorang alkemis tingkat 3 yang bermartabat sebenarnya hanya memiliki selusin pil obat tingkat 3. Ini juga bisa dianggap sebagai kehilangan muka. Namun Xiaoyan merasa lega saat memikirkannya. Selain sebagian pil yang dimilikinya yang dimurnikan sendiri, setengah dari pil yang dimilikinya berasal dari tempat lain. Namun pil yang dimiliki Su Songming berbeda. Tidak peduli berapa banyak yang dibutuhkannya, ia hanya bisa memurnikannya sendiri. Bagaimanapun kekuatannya tidak mendukung kemampuannya untuk mendapatkan pil dari tempat lain. Selain lebih dari 10 formula pil untuk pil peringkat 3, Xiaoyan juga memperoleh 3 formula pil peringkat 4, 3 metode kultivasi tingkat menengah peringkat roh, dan sejumlah besar bahan obat yang berharga. Pada titik ini 7 cincin penyimpanan itu telah disabu bersih oleh Xiaoyan. Cincin penyimpanan Xiaoyan juga membengkak dalam sekejap. Xiaoyan tidak meragukan bahwa dengan kekayaan yang dimilikinya saat ini, bahkan 4 sekte besar mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya. Akhirnya, tibalah giliran cincin penyimpanan ke-8. Dibandingkan dengan 7 cincin penyimpanan sebelumnya, cincin penyimpanan ini agak berbeda. Pada cincin penyimpanan seputih salju itu, beberapa jimat misterius terukir miring. Bahkan ada cahaya keemasan samar yang terpancar darinya. Setelah pemeriksaan cermat, Xiaoyan bahkan lebih terkejut lagi saat mengetahui bahwa di permukaan cincin ini sebenarnya ada lapisan cahaya keemasan yang sulit dideteksi dengan mata telanjang yang melindungi cincin ini. Dari jimat-jimat misterius itu, Xiaoyan dapat mengenali bahwa itu adalah jimat yang unik untuk formasi. Namun yang membuatnya curiga adalah mengapa jimat yang digunakan oleh formasi akan muncul di sebuah cincin. Saat memikirkan hal ini, Xiaoyan langsung mengangkat alisnya sedikit dan matanya perlahan menyipit. Cincin ini sepertinya bukan cincin penyimpanan biasa. Dengan keraguan di hatinya, Xiaoyan bermaksud untuk menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam cincin itu. Namun saat kekuatan spiritual Xiaoyan mendekati cincin itu, tiba-tiba cincin itu memancarkan cahaya keemasan yang terang. Simbol-simbol misterius itu tiba-tiba berkilauan, dan lingkaran cahaya keemasan tak terlihat yang membungkus lapisan luar cincin itu juga tiba-tiba memancarkan aura yang kuat. Itu benar-benar menolak kekuatan spiritual Xiaoyan. Selain itu, yang berbeda dari cincin penyimpanan biasa adalah bahwa kekuatan pantulan cincin ini sebenarnya memiliki sebagian kekuatan penghancur. Jika kekuatan spiritual Xiaoyan tidak cukup kuat, kemungkinan besar dia akan terluka. Merasakan hal ini, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dengan lembut. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa cincin ini benar-benar memiliki kemampuan yang begitu mendominasi. Itu memang layak menjadi karya seorang ahli formasi. Kemampuan semacam ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh seorang alkemis. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, Xiaoyan mengangkat matanya dan sekali lagi mendarat di cincin putih susu di depannya. Dari kekuatan pantulan cincin ini, tidak sulit untuk mengatakan bahwa pasti ada semacam benda yang sangat berharga di dalam cincin ini. Untuk membuka cincin ini, diperlukan metode khusus. Sayangnya setelah kematian Su Songming, metode yang digunakan untuk membuka cincin ini secara alami tidak ada. Sekarang jika Xiaoyan ingin membuka cincin ini, metode terbaik adalah dengan paksa menghancurkan formasi yang melilit lapisan luar cincin. Ketika memikirkan hal ini, sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar melengkung membentuk senyuman dingin. Meskipun pertahanan formasi ini tidak buruk, dengan kekuatan spiritual yang kuat dari seorang alkemis tingkat 3, Xiaoyan masih tidak bisa menghalangi. Pada titik ini Xiaoyan memiliki keyakinan mutlak. Berdasarkan dugaan Xiaoyan, hanya dengan formasi ini saja, ia hanya membutuhkan 2 atau 3 kali benturan spiritual untuk menghancurkannya dengan paksa. Pada saat itu semua yang ada di dalam cincin ini secara alami akan muncul di hadapan Xiaoyan. Sambil menyipitkan matanya, kilatan tajam melintas di matanya yang hitam pekat. Segera setelah itu Xiaoyan merentangkan telapak tangannya dan meletakkan cincin putih susu itu di ruang kosong di depannya. Dengan sebuah pikiran, mutiara jiwa di antara kedua alisnya tiba-tiba bergetar hebat. Seketika sejumlah besar kekuatan spiritual dengan cepat menyembur keluar dari pikirannya seperti badai. Energi tak kasat mata itu melilit cincin di depannya. Di bawah gelombang kekuatan spiritual yang kuat, ruang tak kasat mata itu segera melonjak. Kekuatan spiritual yang sangat besar itu dengan gila-gilaan terkondensasi di bawah kendali Xiaoyan. Kekuatan spiritual yang awalnya tak terlihat juga berangsur-angsur mengeras di bawah kondensasi gila ini. Pada akhirnya itu berubah menjadi 3 bor besar yang mengikuti pikiran Xiaoyan dan dengan keras menghantam cincin itu dari 3 arah yang berbeda. Seketika suara dengungan yang membuat jiwa seseorang merasakan sakit yang menusuk menyebar.
Dalam sekejap, seluruh ruangan tempat Xiaoyan berada bergetar. Jika bukan karena Xiaoyan yang menghentikannya, kemungkinan besar suara dengungan itu sendiri akan menyebabkan sejumlah orang di klan Fang menderita luka-luka yang sulit disembuhkan. Namun di bawah keributan besar ini, cahaya keemasan yang awalnya berkilauan di permukaan cincin putih susu itu tiba-tiba meredup sedikit. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, cincin ini masih tidak dapat dengan mudah menahan serangan kekuatan spiritual seorang alkemis peringkat 3. Senyum di sudut mulut Xiaoyan semakin mengembang saat melihat pemandangan ini. Pada saat yang sama, ekspresi di wajahnya menjadi semakin tajam. Sebuah pikiran terlintas di hatinya, dan 3 spiritual drill sekali lagi menghantam ring dengan keras. Tabrakan itu sekali lagi menyebabkan cincin itu bergetar hebat. Formasi yang terkumpul di bagian luar cincin itu juga dengan cepat meredup. Sebelum suara dengungan itu menghilang, Xiaoyan sekali lagi mengendalikan 3 mata bor dan menghantamkannya dengan keras ke permukaan cincin itu yang bergetar hebat saat ini. Bang! Susunan redup itu langsung meledak dan jimat emas yang terdistorsi pada cincin itu juga redup. Setelah melakukan ini, Xiaoyan sekali lagi tersenyum. Tanpa ragu-ragu, sebagian dari kekuatan spiritualnya juga mengalir ke dalam cincin putih susu di depannya saat 3 latihan spiritual tersebar. Saat pemandangan di depan mata Xiaoyan tiba-tiba berubah, pikiran Xiaoyan juga memasuki ruang di dalam ring. Hal pertama yang terlihat di matanya adalah cahaya keemasan yang menyilaukan. Di bawah cahaya keemasan ini, mata Xiaoyan tanpa sadar menyipit. Setelah beberapa tarikan nafas, dia akhirnya perlahan mengangkat matanya dan melihat ke ruang di depannya. Seluruh ruangan itu jauh lebih sempit dari yang diperkirakan Xiaoyan. Paling-paling itu mirip dengan ruang penyimpanan cincin penyimpanan kelas menengah. Cincin penyimpanan sebesar ini pada dasarnya tidak berguna bagi Xiaoyan saat ini. Namun karena cincin ini dibawa oleh Su Songming, Xiaoyan yakin bahwa cincin itu setidaknya berguna seperti kelihatannya. Dan benar saja, saat mata Xiaoyan mengamati bagian dalam ruang ini, ruang di depan Xiaoyan mulai terdistorsi tanpa peringatan apapun. Melihat ini, wajah Xiaoyan tidak menunjukkan kepanikan apapun. Dia dengan tenang menunggu perubahan di ruang di depannya. Setelah beberapa saat menarik nafas, ruang terdistorsi di depan Xiaoyan akhirnya berangsur-angsur stabil. Pada saat ini benda yang muncul di hadapan Xiaoyan bukanlah benda nyata. Sebaliknya itu adalah bayangan ilusi seukuran telapak tangan. Gambar ilusi itu sangat padat. Selain fakta bahwa gambar itu tidak memancarkan aura apapun, gambar itu tampak seperti objek nyata. Jika bukan karena fakta bahwa seseorang tidak dapat mendeteksi auranya, kemungkinan besar orang tersebut akan salah mengira gambar itu sebagai objek nyata. Melihat gambar di depannya, wajah Xiaoyan dipenuhi kecurigaan saat dia mengerutkan kening. Matanya menatap tajam ke objek di depannya. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada benda seperti itu di benua ini. Pada saat ini apa yang muncul di depan Xiaoyan adalah bunga dengan 6 kelopak. Seluruh bunga itu terbungkus dalam warna putih salju murni. Warna putihnya begitu murni sehingga orang tidak tahan menyentuhnya. Seolah-olah orang takut menodainya. Hanya di bagian tengah bunga terdapat titik-titik ungu seukuran ibu jari yang menghiasi seluruh bunga. Itu seperti menambahkan bunga ke brokat, membuatnya tampak lebih murni dan menyenangkan. 6 kelopak bunga itu seperti terompet yang terbuka keluar. Kelihatannya bunga itu ingin merangkul seluruh dunia. Bunga itu terlihat agak megah. Dari penampakannya saja, bunga ini jelas merupakan objek yang luar biasa. Tentu saja dengan pengalaman Xiaoyan, meskipun ia belum pernah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Xiaoyan memiliki sedikit pemahaman tentang bunga ini dari buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya. Namun satu-satunya hal yang tidak berani dikonfirmasi oleh Xiaoyan saat ini adalah mengapa bunga ini memiliki 6 kelopak. Bunga Fusang. Xiaoyan menatap bunga di depannya dengan serius. Kedua alisnya saling bertautan erat. Setelah sekian lama, barulah Xiaoyan berbicara dengan nada yang agak tidak yakin. Bunga Fusang. Sungguh tidak disangka ternyata ada bunga Fusang di dunia ini. Jangan bilang padaku. Tubuh Xiaoyan tertegun saat dia berdiri di tempat yang sama di dalam ruang cincin itu. Kedua matanya menatap gambar bunga 6 kelopak di ruang kosong di depannya. Badai besar telah terbentuk di dalam hatinya. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan melihat bunga Fusang di tempat ini. Bunga Fusang. Jika ini ditempatkan di benua Doki, itu adalah sesuatu yang telah menghilang selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Itu telah disebut punah dan merupakan objek ilahi yang tidak dapat ditemukan lagi di dunia ini. Namun sekarang, benda yang bisa disebut punah ini benar-benar muncul di hadapan Xiaoyan. Meskipun ini hanya sebuah gambaran, tetap saja membuat orang sulit menyembunyikan keterkejutan dan kegembiraan di dalam hati.
Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.